Oke semuanya, halo, selamat pagi, selamat siang, mahasiswa-mahasiswa peserta kalkulus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke bab 3 mengenai aplikasi turunan, di mana isinya itu ada dua subbab ya. Yang pertama mengenai maksimum dan minimum, dan yang kedua adalah mengenai penggambaran grafik lanjutan. Jadi maksudnya emang aplikasi turunan ini ya untuk mempermudah kita dalam menggambar grafik. Jadi ada tools-tools baru untuk menggambar grafik. Kita bahas dari yang pertama mengenai maksimum dan juga minimum. Oke, jadi apa sih definisinya? Jadi sebenarnya di dalam penggambaran grafik itu yang pertama kita punya yang namanya nilai ekstrim. Nah, nilai ekstrim ini dibagi jadi maksimum dan minimum. Jadi nilai minimum dan maksimum adalah bagian dari nilai ekstrim gitu ya. Nah, nilai maksimum sendiri dia disebut sebagai nilai maksimum di C gitu ya. Jika memang nilai fungsi di C lebih besar daripada seluruh nilai X lain di domain tersebut gitu ya. Contohnya kan di yang titik kuning ini. Nah, ada yang namanya maksimum lokal, ada juga maksimum global. Maksimum global tuh jadi apabila dia memang adalah sebuah titik maksimum di grafik itu secara keseluruhan. Jadi misalnya ini domainnya dari misalnya ini domainnya dari 0 sampai 1 2 3 4 5 6 7 sampai 7 aja gitu ya. Jadi domainnya dari 0 sampai 7 aja. Ini domainnya. Nah, berarti kan yang di sini dia maksimum sih yang di sini nih ya. Titik A dia maksimum gitu misalnya ini A. Dia maksimum tapi dia ternyata masih ada titik B yang lebih maksimum lagi. Nah, berarti yang A ini adalah maksimum lokal dan yang B adalah maksimum global gitu ya. Jadi global tuh intinya dia benar-benar maksimum dari seluruh nilai maksimum yang ada. Karena seringkali memang sebuah kurva itu dia punya satu atau lebih nilai ekstrim yang maksimum gitu. Jadi ada lokal, ada global. Sama juga yang minimum ya. Dia disebut nilai minimum jika nilai F di titik C lebih kecil daripada nilai F di titik X untuk semua X pada domain fungsi. Contohnya di yang titik biru ini gitu ya. Oke, itu untuk definisi maksimum dan minimum. Nah, ini contohnya ya betapa domain itu sangat berpengaruh. Jadi misalnya grafiknya adalah Y sama dengan X. Kemudian di kiri saya kasih contohnya domainnya adalah semua bilangan real. Berarti kan dia terus membentang dari min tak hingga sampai tak hingga gitu ya. Nah, berarti dia nggak ada dong nilai maksimum sama minimumnya. Tapi ketika saya ganti domainnya jadi dari 0 sampai tak hingga, berarti ada yang berubah. Dia jadi punya sebuah nilai minimum, yaitu 0 ya di sini. Tapi tetap di sini nilai maksimumnya tidak ada. Jadi domain matters gitu ya, bahwa domain itu sangat berpengaruh dalam menentukan nilai maksimum dan minimum. Nah, selanjutnya mengenai titik ekstrim atau titik kritis ini gitu ya. Titik kritis. Jadi nama nilainya nilai ekstrim gitu ya. Nama nilainya nilai ekstrim, tapi nama titiknya adalah titik kritis gitu ya. Jadi nilai ekstrim, ada titik kritis, ada nilai ekstrim. Jadi misalnya F-nya Fx adalah nilai ekstrim, Fx-nya adalah nilai ekstrim, X-nya ini adalah titik kritis namanya. Bayangkan? Jadi misalnya sebuah fungsi dia maksimumnya di 1, maksimumnya misalnya nilainya 100. Nah, si 100 ini dia adalah nilai ekstrim gitu ya. Nilai ekstrim. Tapi si 1 ini kan dia X ya, sebuah titik gitu. Nah, dia namanya titik kritis gitu. Jadi ada dua istilah ya. Ada titik kritis, ada nilai ekstrim. Nah, gimana sih cara kita menentukan titik kritis gitu di sini? Nah, titik kritis itu pada umumnya akan terjadinya di 3 kondisi ini ya. Ada ABC. Yang pertama dia titik ujung dari sebuah domain gitu ya. Yang kedua dia adalah sebuah titik stasioner dari F. Titik stasioner apa? Nah, ini titik stasioner adalah titik ketika F aksen C sama dengan 0. Jadi diturunin dulu fungsinya. Kemudian oke, ternyata turunannya adalah 0. Nah, ini ilustrasi dari titik ujung ya. Ini yang A, ilustrasi dari titik ujung. Jadi
A sama B di sini adalah titik kritis, gitu ya. Akan kita cari nanti nilainya berapa. Kemudian titik stasioner di sini f aksen C-nya sama dengan 0. Ya, bisa kita lihat bahwa ketika f aksen C sama dengan 0, dia memang stasioner gitu ya, terjadi perubahan nilai. Nah, yang terakhir adalah titik singular dari f ya, ketika f aksen C-nya tidak ada. Kenapa nggak ada? Karena di sini terjadi perubahan yang benar-benar ekstrim gitu ya. Kalau di sini kan di titik stasioner itu perubahannya masih cukup smooth gitu ya, dia sebuah lengkungan gitu di sini. Nah, f aksen C itu nggak ada ketika benar-benar terjadi lonjakan ekstrim gitu kan. Di sini belokannya itu ekstrim gitu, lancip gitu di sini. Atau contohnya dia terjadi lonjakan, tadinya dia di sini ada nilainya, tiba-tiba dia loncat nih kan ke sini gitu. Nah, dia titik singular gitu, titik singular dari f yaitu ketika f aksen C-nya dia tidak ada. Jadi yang harus kita lakukan setiap kali kita ingin menggambar grafik gitu ya, di sini kita akan cek satu-satu titik kritisnya gitu. Harus dicek tiga-tiganya ya. Kenapa dicek ketiga-tiganya? Karena si ABC ini adalah potensi kan, potensi kalau kita lihat grafiknya ya, dia memang potensi banget untuk menghasilkan nilai-nilai ekstrim, entah itu dia maksimum ataupun minimum lokal. Oke, kita masuk ke contoh, misalnya carilah nilai minimum dari fx sama dengan x pangkat 3 pada min 2 sampai 2. Ya, jadi fungsinya x pangkat 3, domainnya jelas dari min 2 sampai 2. Oke, jadi langkah pertama tadi kita harus definisikan titik kritisnya dulu kan. Yang pertama tadi apa? Adalah titik ujung. Titik ujung berarti kita ambil dari domain yang ada di sini ya, domainnya yaitu min 2 dan 2. Oke, jadi kita ambil nih domainnya min 2 dan 2. Kemudian yang kedua tadi adalah titik stasioner. Titik stasioner tadi f aksen x sama dengan 0. Nah, f aksen x pasti turunin ya, dia kan jadi 3x kuadrat. Nah, dia hanya 0 ketika x sama dengan 0. Berarti kita udah punya dua titik kritis ya, yaitu 1 x min 2, 2x sama dengan 2, yang ketiga x sama dengan 0. Ini kita udah punya tiga titik kritis. Yang ketiga adalah titik singular. Nah, f aksen x ini kan 3x kuadrat tadi ya, f aksen x-nya 3x kuadrat. Ya. Terus titik singular itu tadi adalah titik di mana f aksen C-nya tidak ada atau tidak terdefinisi. Misalnya ternyata turunannya 1 per x. Berarti kan kalau x-nya 0 dia jadi tidak terdefinisi gitu ya. Nah, berarti ketika x sama dengan 0 dia adalah titik singular. Tapi kan kalau untuk kasus ini f aksen x-nya selalu terdefinisi ya untuk seluruh x. Jadi berarti oke, dari sini tidak ada titik singular. Berarti kita punya dua nih, punya tiga nilai. Nah, kalau udah kayak gitu, kita cek ya, tinggal kita masukin, kita cari nilai kritis di sini. Nilai kritis adalah kita cari, jadi si x yang tadi sudah kita temui, x sama dengan 2, x sama dengan min 2, x sama dengan 0, itu kita masukin lagi ke fungsi yang ini nih ya. Jadi tiga fungsi ini, tiga nilai ini, kita semua masukin ke dalam sini. Tuh. Jadi di sini kita punya F2-nya 8, F-2-nya min 8, kemudian F0-nya dia adalah 0. Dari ketiga nilai ini, kita tentukan deh mana yang maksimum, mana yang minimum. Berarti dialah nilai maksimum dan juga nilai minimumnya. Ya, itu untuk contohnya. Ini untuk latihannya, silahkan carilah nilai maksimum dan minimum dari fx min 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat pada min setengah sampai 2. Jadi ingat-ingat aja sama seperti tadi, berarti yang pertama harus dicari adalah titik kritis dulu ya. Titik kritis. Ada titik kritis, tadi dia yang pertama adalah nilai ujung domain gitu ya.
ujung domain dia berarti kelihatan di sini ya adalah minus setengah dan juga 2. Ada 2 gitu ya. Pertama X-nya minus setengah, yang kedua X-nya 2. Kemudian yang kedua tadi kita punya titik stasioner. Stasioner tadi ketika apa? Ketika f aksen X-nya adalah 0. Dan yang ketiga kita punya titik singular. Titik singular f aksen X-nya tidak ada. Dan nanti kalau udah ketemu X-nya berapa aja gitu ya, dari sini misalnya ada X-nya berapa, X-nya berapa, X-nya berapa. X ini semuanya nanti X pertama, kedua, ketiga gitu ya, atau keempat, mungkin ada 4 nilai ya. Semuanya nanti dimasukin lagi ke fungsi yang ini gitu. Untuk kita cek mana sih nilai yang memberikan nilai paling maksimum dan juga nilai paling minimum. Gitu ya. Jadi ini silahkan dikerjakan. Nanti instruksi pengumpulannya saya beritahu di WhatsApp ya. Gitu ya, silahkan dicari tahu nilai maksimum dan minimum. Oke. Oh iya, ada satu syarat yang saya lupa untuk beritahu. Jadi gini, syarat sebuah fungsi mempunyai nilai maksimum dan minimum adalah fungsinya harus kontinu pada domain tersebut ya. Fungsi harus kontinu pada domain tersebut ya. Jadi kan dalam sebuah fungsi itu biasanya kita dikasih domainnya berapa. Jadi di dalam domain itu fungsinya nggak boleh putus intinya, baru bisa kita cari nilai maksimum sama minimumnya. Karena kalau nggak gitu jadi bias gitu, berapa sih nilai maksimum sama minimumnya. Takutnya di titik yang tidak kontinu itu gitu kan. Di titik yang nilainya tidak ada, ternyata dia hampir maksimum gitu. Misalnya gini deh, misalnya kita punya sebuah fungsi gitu ya, pada domain tertentu gitu. Terus kita A sampai B deh ya, A sampai B. Bisa aja sih dia punya maksimum minimum. Tapi bisa jadi tidak gitu. Jadi kita menghadapi sebuah ketidakpastian ketika fungsinya tidak kontinu. Nah, dia kayak gini dia bentuk fungsinya ya. Ini terus dia putus di sini. Terus oke, dia di sini putus lagi tadi kan di situ. Nah, berarti kan di sini di fungsi yang bentuknya seperti ini dia nggak punya nilai maksimum maupun minimum gitu ya, karena tepat ketika nilainya kosong itulah gitu ya, dia hampir maksimum atau hampir minimum. Atau bisa juga sih contoh keduanya, misalnya kita punya sebuah fungsi yang uncontinu gitu ya, tapi ternyata dia masih punya nilai maksimum sama minimum. Gitu ya, ini kebetulan dia maksimum sama minimumnya jelas, yaitu di ujung domain di sini, di A sama B. Tapi kan kita nggak tahu ya bentuk fungsinya seperti apa gitu. Jadi mau nggak mau kalau fungsinya tidak kontinu gitu ya, ya udah kita di sini disebutkan bahwa ya dia teoremanya gitu ya. Teoremanya adalah dia belum tentu mencapai nilai maksimum dan minimum di A sama B gitu.